Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada malam ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Allah masih berikan kesehatan kepada kita, insyaallah zahir dan batin. Allah masih berikan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua dan seluruh nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, mari kita syukuri, setidaknya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan harapan semoga semua seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Raya Baitul Makmur yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, guru-guru kami, alim ulama, cerdik pandai, suluh bendang dalam negeri, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bu, lah dingin, hujan hari di luar, dalam kan tak ada. Semakin tinggi tantangan dalam sesuatu ibadah itu, maka nilainya semakin tinggi pula di sisi Allah. Makanya alhamdulillah awak lain masih diagih oleh Allah keistiqomahan hati. Nyo kadang-kadang kan hujan sakit lah hujan waria. Baga baik ke masjid wah. Nah, itu sebagai alasan tuh untuk hendak ke masjid. Nah, jadi mari kita selalu istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, hendak berubah, istiqamah solat jamaah, istiqamah hadir ke masjid. Nah, insyaallah Allah akan berikan yang terbaik. Apa balasan bagi yang istiqamah itu? Wa basyiru bil jannah, yaitunya surga. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari sisa-sisa Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apakah Allah izinkan kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang, wallahu alam. Tapi yang jaleh kini lah mulai masuk babak penyisihan, lailang siye-siye. Nah, kau dapat jangan awak kanai loh. Because siap tarawihan, siap ibadah kau kapai baiklah. Kau kapai kamal, baik keluar, silakan.
Tapi yang pokok, yang perlu, yang penting kita usahakan dulu. Ya Bu ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengisi waktu luang kita menjelang insyaallah kita melaksanakan ibadah tarawih. Kita tinjau bahwa di dalam bulan Ramadan ini umat Islam senang, suka, banyak membaca Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu hadirin, kehebatan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain yang ada di bumi ini sangat luar biasa. Mari kita selalu biasakan diri kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kita mengimani, mengakui sebagai pedoman bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa saja kelebihan, kehebatan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya? Yang pertama kata Rasul adalah bahwa orang yang belajar, mempelajari, mentelaah, mengkaji tentang Al-Quran dan mengajarkannya, Allah menganggap sebagai hamba-hamba yang terbaik. Kalau ingin awak dianggap sebagai hamba yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul, maka pelajarilah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kamu kata Rasul adalah orang yang belajar Al-Quran dari segi apapun. Biar belajar tajwidnya, belajar qiraatnya, belajar tilawahnya, belajar itu menulis menulis khatmil Quran itu, tulisan Al-Quran kan ada di masjid-masjid sering itu, banyak yang hebat-hebat itu. Ini adalah bahagian dari syiar agama dan mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Karena Allah menganggap manusia yang terbaik itu adalah yang selalu mengkaji Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Jadi kita yang hadir di majelis ilmu ya siang, malam atau pagi, kegiatan-kegiatan kajian ilmu lainnya, taklim lainnya, ibu-ibu majelis taklim, ini dianggap oleh Allah sebagai hamba yang terbaik. Kenapa? Karena di dalamnya mengkaji, mentelaah, membahas, mendalami uraian tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, yang pertama Allah menganggap orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran maka sebagai hamba yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Maka mari kita bersama-sama kejar, kita raih, bagaimana kita usahakan menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat itu kan banyak baca Al-Quran, baca terjemahannya. Kalau tidak bisa baca Al-Quran tidak apa-apa, baca saja terjemahannya. Mungkin maijo-ijo, kalau di kampung aku maijo-ijo nama itu, mau jojo. Balambe-lambe, iya tidak apa-apa. Baca terus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita belajar lebih bagus, lebih baik, itu adalah termasuk yang terbaik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi Allah menganggap, Rasul menganggap sebagai hamba yang terbaik, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau pandai awak baca Al-Quran Bapak Ibu, terutama kepada ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, kalau ada anak awak ketek baru, anak bayi kecil baru, pandai dia ngomong, kau dapat ayah yang majan tuh, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayahnya, itu mandehnya. Sampai dia pandai. Makanya pendidikan pertama itu di rumah tangga. Di rumah.
Baru sesudah itu bawa ke masjid musola, pendidikan lain. Setidaknya ada 3 rumah yang berfungsi dalam pendidikan itu. Setidaknya 1 rumah tangga, yang kedua rumah sekolah, yang ketiga rumah ibadah. Nah kalau di Minang ditambah rumah gadang. Nah kini rumah gadang gua boleh fungsi tidak, wallahu alam lah gitu. Tapi yang jalih yang 3 rumah gua berusaha maksimal mungkin mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang Qurani. Jangan sampai anak awak tidak pandai ngaji. Jangan sampai anak awak tidak pandai baca Al-Quran. Kita mengaku Islam, dia mengaku Islam, tapi tidak pandai baca Al-Quran. Kan banyak kita lihat itu di sekolah-sekolah itu, bahkan di kampus-kampus sekalipun, masuk perguruan tinggi itu dites dulu baca Al-Quran. Hei, basera. Terima. Tidak bisa dia disalahkan mentah-mentah, kembali kepada orang tua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi belajar dan mengajarkan sebagai hamba yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitunya Allah melipat gandakan pahala dari bacaan Al-Quran yang kita baca itu. Pak, awak tabat-tabatah baca Al-Quran, Pak. Tidak ada. Biarlah tabat-tabatah. Kalau memang itu kemampuan awak baru. Zalika. Barangkali zah itu. Karena kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah 1 huruf dari kitab Allah itu, falahu hasanah, baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu, saya tidak menyatakan, kata Rasul, alif lamun harfun. Alif lam mim itu 1 huruf. Alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Itu sudah terkenal hadisnya itu. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim itu sudah 3, berarti sudah 30. Kalau di bulan Ramadan yudha'afu lahu, dilipat gandakan lagi. Makanya jangan ragu, jangan bimbang, jangan merasa khawatir, jangan merasa tidak nyaman. Kalau awak tidak pandai baca Al-Quran, itu gunanya awak kan ada namanya halaqah lingkaran itu, dan beko saling tasmi', saling menyimaan beko. Gitu. Supaya kalau seandainya awak ada salah, bisa dibetulkan oleh teman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata membaca Al-Quran itu yang dihitung oleh Allah sebagai kebaikan adalah dari tiap-tiap huruf. Luar biasa itu. Apalagi kalau ada program khotoman. Ada itu sebagian masjid dalam sholat tarawih itu khotam sekian juz. Pakai Z ibu ya, juz, bukan pakai S, juz. Ada sekian juz, ada 3, ada 4, ada 5. Boleh. Nampak kok awas pakai. Kalau sepakat kita, kuat kita untuk itu, tidak apa-apa. Itu lebih bagus. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan Al-Quran itu adalah semuanya menjadi hebat. Bahkan hadirin, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, yang awalnya dia adalah hina, yang awalnya malahan dia sudah, mohon maaf, udah jadi bangkai, dia udah pisah kulit kambing, karena jadi bangkai dia itu disamak, dibersihkan, dibaguskan, kemudian dibungkuskan dengan Al-Quran. Yang terjadi dicium oleh orang. Setiap selesai baca Al-Quran dicium oleh orang. Kenapa? Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, yang hina sekalipun, maka dia akan menjadi mulia. Jadi sangat bahaya kalau ada orang-orang yang menghina Al-Quran.
Itu sangat luar biasa kedurhakaannya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jangankan kita, makhluk yang diberikan akal oleh Allah, makhluk-makhluk yang lain saja, benda-benda yang lain saja bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan jadi mulia. Kenapa? Al-Quran berasal dari yang maha mulia, dibawa oleh hamba-hamba yang mulia, diberikan kepada hamba yang mulia untuk hamba-hamba yang mulia. Maka hamba yang mulialah yang akan memuliakan Al-Quran itu sendiri. Jadi Bapak Ibu hadirin, tolong sekali lagi anak-anak awak jangan sampai dia buta Al-Quran, jangan sampai tidak pandai jo Al-Quran itu. Tentu Bapak lihat, kawak beliak, jangan dihandalkan hanya pesantren Ramadan saja. Nyodo itu salah saya pesantren Ramadan tidak do anak ke surau lodo. Beko ngomel di belakang beko, oh pesantren tidak sukses. Memangnya anak itu anak Pemko, memang anak itu anak panitia, anak itu anak awak. Jadi oleh sebab itu kembali, mari kita bermuhasabah diri, karena rumah kita itu nanti akan dihisab oleh Allah. La tadallu maqadama 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak kaki, telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Di antaranya adalah an malihi, harato. Harato itu termasuk rumah. Harato itu dua Bapak Ibu. Min aina iktasabahu, dari ma didapat, wa inna anfaqahu, kama di pagunuan. Jadi kalau hari hujan kok tidak ada alasan tu hendak datang ke masjid. Kalau ada to, tidak ada alasan datang ke rumah masjid, tidak datang ke masjid. Kalau ada motor, pakai mantel. Makanya pemia orang kampung dulu, orang lama-lama dulu, kalau hari kalam basenter, kini selit kan ada listrik itu. Hari hujan batu duang, kini tuduang pisang mah ada kini le payung. Kalau licin jalan batungke, nampak kok awak pai. Nanti caranya, itu kan prinsip itu. Tidak ada alasan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk Al-Quran bisa memberi syafaat. Hadirin, syafaat sangat luar biasa. Maka perbanyaklah baca Al-Quran. Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan mampu memberi syafaat, pertolongan yang tidak ada pertolongan di kala itu. Tidak ada pertolongan. Siapa yang menolong awak besok kecuali amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Al-Kahfi 110 bagian akhirnya. Kalau kita ketemu dengan Allah, syarat utamanya adalah amal soleh. Kalau tidak amal soleh, tidak. Salah satunya amal soleh itu adalah tilawah Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ada awak anak-anak di rumah dititipkan oleh Allah, Bapak Ibu, jadikan dia hafid Quran. Kalau ada anak 5, kalau tidak bisa kali 5, seorang saja jadi. Ada riwayat menyatakan ada 10, ada riwayat menyatakan itu mampu memberi syafaat nanti kepada orang tuanya, kepada karib kerabatnya, kepada orang-orang yang dia cintai. Nanti akan mengalungkan Al-Quran mahkota kepada orang tuanya nanti di hadapan Allah. Hafidh Quran bersama para soleh, para anbiya, para syuhada. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah imam kita kan hafidh Quran ini. Loh ini Ustaz, boleh ya? Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, kadang-kadang kan banyaklah bagai siapa menantunya Garin, oh pakai O loh bagai. Bapak Ibu hadirin, kadang kan menjadi semeh itu. Yang tinggal di masjid adalah hamba yang mulia. Jadi yang menghina orang-orang masjid adalah orang yang hina, dan Allah akan hinakan itu. Rasulullah selalu di masjid, para khalifah selalu di masjid, dikader di masjid.
Urang awak, inyi awak dulu, inyi canduang, inyi parabe, itu dari masjid. Buya Hamka dari masjid. Imam Masjidil Haram di masjid di surau. Dulu kan surau. Jadi tidak ada yang hina. Jangan ceplas-ceplos dalam sesuatu hal. Yang penting kita bagaimana selalu taqarrub ilallah melalui Al-Quran. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ucap lata dua ibu ya, awak salat leh. Oh gitu. Udah berapa menit? 25 30 20. Oh iya. Udah, karena kameramen sudah ngatur gitu kan. Sekian ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bicara masalah Quran panjang sangat luar biasa. Andaikan ayah lawi itu diambil sebagai tentahnya, rantiang-rantiang yang ada di daratun sebagai penahnya, akan menguraikan samudra Al-Quran, tak akan selesai. Jadi tidak cukup 5 menit, 20 menit, 30 menit itu tidak akan cukup. Mari kita selalu mentadaburi Al-Quran. Ibnu Taimiyah mengatakan, belumlah dikatakan sempurna seseorang itu kalau dia tidak pandai baca Al-Quran. Dia dianggap meninggalkan Al-Quran, pandai baca tapi tidak tahu terjemahannya. Nah, ini terjemahan inilah banyak Bapak Ibu. Bisa awak baca tu, baca ayat dah, baca terjemahannya. Jadi tahu awak. Dianggap orang yang meninggalkan Al-Quran pandai baca, tahu terjemahan, tapi tidak tadabbur, mengamalkan. Jadi orientasinya mengamalkan Al-Quran. Mari Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup bagi kita, keluarga kita, masyarakat. Dan kalau Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman, insya Allah dalam Al-Quran itu kan ada wabayina minal huda wal furqan, membedakan antara yang baik yang tidak baik, yang tidak elok jonan elok, yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Itu saja diamalkan, jadi itu saja diamalkan. Kalau memang diamalkan Al-Quran itu baik-baik, bisa membedakan baik dengan tidak baik. Tidak akan ada sandal hilang pulang tarawihan do. Bisa bedakan hak dengan batil, ma yang punya orang, ma yang punya awak. Tidak akan bercampur doh. Tidak akan terjadi kecurangan dalam pemilu. Contoh pemilu Batang tidak ada curang doh. Tidak akan terjadi itu. Tidak akan terjadi hiruk pikuk. Tidak akan terjadi bagaimana begini. Kalau memang Al-Quran diamalkan. Kadang sayang 1000 kali sayang Islam tapi tidak siap mengamalkan Islam itu sendiri. Islam, pahami bahasanya Bapak Ibu ya, Islam tapi kadang tidak siap mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Ila liqa, dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihe. Ini episode yang terakhir saya di sini karena subuh udah kemarin. Salah dan janggal mohon dimaafkan, tersinggung dek kanai atau lantung dek turun kepada orang tua kami di sini, guru-guru ambo, Pak Doktor, mohon salah basapuh tukah warasa. Di Minang kan kayak itu, salah basapuh tukah warasa. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib.